Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah. Silakan dibuka kitabnya halaman yang ke-8, poin pembahasan yang keempat. Yang keempat, seseorang meninggal di atas kebiasaannya. Kita baca hadis dari Nabi SAW, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Yub'atsu, kelak akan dibangkitkan, kullu 'abdin, setiap hamba, sehingga setiap hamba kelak akan dibangkitkan ala ma mata alaihi. Ala ma, di atas apa-apa atau kebiasaan, ma mata, yang dia meninggal dunia, alaihi, di atasnya. Sehingga kata Nabi SAW, setiap hamba itu kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya ketika dia mati, meninggal dunia. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 2878. Qala al-Munawi rahimahullahu, qala, berkata Imam Al-Munawi. Al-Munawi ini bukan An-Nawawi. Sebagian ulama ada yang membacanya Al-Manawi. Ala kulli hal, bukan An-Nawawi. Kalau An-Nawawi, beliau dari An-Nawa, dan Nawa itu di Asyam. Kalau Al-Munawi itu dari Mesir beliau. Jadi berbeda. Jadi jangan sampai kita salah baca. Qala al-Munawi rahimahullahu, berkata Imam Al-Munawi rahimahullah, ketika beliau memberikan syarah penjelasan dari hadis tersebut, artinya yamutu, seorang itu dia akan meninggal, ala ma'asha alaihi, sesuai dengan kebiasaannya ketika dia hidup. Apa yang biasa dilakukan ketika hidupnya, itulah yang akan menjadi akhir kehidupannya. Kemudian wa yub'atsu, dan akan dibangkitkan kelak, ala dzalika, di atas itu. Seperti itu pula dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca dalam kitab At-Taysiru Bisyarhil Jami'is Shaghiri, kitab At-Taysir yang menjelaskan, memberikan syarah penjelasan kitab Al-Jami' As-Shaghir, di jilid yang kedua halaman 859. Qala An-Nawawi, qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi adalah seorang ulama yang tidak asing bagi kita sekalian, kaum muslimin, lebih-lebih di Indonesia. Ulama yang bermadzhab Asy-Syafi'i, dan beliau disebut oleh para ulama minal muhaqqiqin, termasuk para peneliti. Jadi ulama mazhab yang tidak fanatik dengan mazhabnya. Terkadang beliau menyelisih pendapat dari imam-imam mazhabnya yang terdahulu. Jadi Imam An-Nawawi tidak fanatik dengan ulama-ulama yang semadzhab dengan beliau. Makanya dikatakan beliau termasuk al-muhaqqiq minal muhaqqiqin, termasuk peneliti di antara peneliti-peneliti yang ada di kalangan para ulama. Dan nama beliau adalah lengkapnya Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Penulis kitab apa ini? An-Nawawi. Kitab diantaranya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang mengumpulkan 42 hadis
Nabi SAW yang merupakan pokok-pokok agama kita, dan juga kitab apa lagi? Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab yang lain yang sangat banyak sekali. Baik. Beliau mengatakan qalal ulama'u, para ulama berkata, kata Al-Imam An-Nawawi, yub'atsu, hadis tadi bermakna dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala alal halati, di atas keadaan, allati mata 'alaiha, yang dia meninggal di atas keadaan tersebut. Jadi seorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaannya ketika dia mati meninggal dunia. Dan perkataan Imam Nawawi ini bisa didapatkan di dalam kitab Syarhu Muslim lin Nawawi, ada di rumah saya, bisa dilihat Syarah Muslim ini. Kitabnya kita nggak bisa bayangkan berapa tahun ditulisnya. Baik, begitulah para ulama kita. Baik. Dari hadis yang mulia tersebut kita bisa mengambil beberapa faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, meninggalnya seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi meninggalnya seorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Mari kita berjemaah membiasakan ya kebaikan-kebaikan. Kita kerjakan amal-amal soleh yang kita berharap kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beramal soleh, insyaallah taala. Yang kedua, dibangkitkannya seseorang itu sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia. Jadi ketika meninggal dunia, misalnya dia dalam keadaan sholat, nanti dibangkitkan seperti itu. Akan dibangkitkan seperti itu. Yang meninggal dunia dalam keadaan berperang, ya, tubuhnya terluka dan berdarah, akan bangkit seperti itu. Dan kalau bagi mereka yang meninggal di medan pertempuran, syahid atau syuhada, itu meninggalnya ketika datang di hadapan Allah itu berbau wangi darah-darahnya. Nanti pada hari kiamat seperti itu. Yang ketiga, nasihat. Hadis tadi berisi nasihat agar kita selalu istiqomah. Ini yang berat. Beramal soleh itu lebih mudah daripada al-istiqomah. Beramal saleh itu lebih mudah daripada apa? Al-istiqamah. Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang mengatakan afdhalul karamati al-istiqamatu ala dinillah. Sebaik-baik karamah adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul karamati al-istiqamatu ala dinillah. Sebaik-baik karamah. Orang sering mencari karamah kan? Sampai belajar ilmu karomah. Itu ilmu bid'ah ya. Tidak ada sunnahnya, ilmu bid'ah. Jadi sampai ada yang ingin bisa sholat di atas daun pisang. Ada yang ingin bisa menghilang, nggak bisa kembali lagi. Ada yang ingin misalnya berjalan di atas air. Dan karomah-karomah yang lain yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang soleh selain Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia lupa bahwa seutama-utama karomah itu adalah ketika seorang bisa istiqomah di atas agamanya. Percuma dia bisa terbang tapi meninggalnya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Percuma dia tahan bacok tapi dia meninggalnya su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Dan juga berisi nasihat untuk kita memelihara amal soleh, agar kita memelihara, menjaga amal soleh kita hingga datangnya ajal. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sini di Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi di Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, lengkap ya saya sebut ya. Alhamdulillah kita bisa belajar, masing-masing belajar. Dan alhamdulillah yang hadir di antara kita ada beberapa yang sudah lanjut usia. Ini sebagai contoh teladan bagi yang muda. Jadi jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu kita. Mari kita terus mencari ilmu agar kita diwafatkan dalam keadaan mencari ilmu, insyaallah taala. Dan mari yang sudah berilmu mengajarkan ilmunya sebagai bentuk zakatnya ilmu. Karena zakatul ilmi, zakatnya ilmu adalah isaluhu, menyampaikannya, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.